Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat kekuatan untuk dapat terus melakukan aktivitas kita sehari-hari sehingga kita bisa dalam beraktivitas itu sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah buat tombol hapus, kemudian tombol aksi di bagian ubah juga kita sudah buat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi dengan membuat sebuah tombol tambah. Nah, jadi kita ingin menginputkan menambahkan sebuah tombol tambah. Jadi nanti kita bisa terapkan nanti di form-form yang lain. Nah, sebelumnya kemarin ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sempat bertanya bagian errornya, yaitu itu bisa bisa dicari solusinya bagaimana. Karena biasanya itu, makanya kemarin di awal video itu saya bilang atau saya sampaikan bahwa usahakan kita punya aplikasi itu sama ya. Artinya kalau misalnya tools-tools seperti kayak Visual Studio Code, ya Visual Studio Code, Notepad++ dan Sublime Text itu silahkan teman-teman bisa pakai yang lain, itu bisa tidak sama dengan yang saya punya. Tapi yang untuk di bagian exam itu mungkin bisa disesuaikan karena kadangkala exam itu ada yang tidak mendukung atau tidak support dengan kita punya MySQL, ya, MySQL query di bagian MySQL query-nya. Kadang seperti itu. Kemarin sempat saya baca-baca, ternyata exam itu hampir semua exam semua itu berbeda-beda tipe-tipe versinya, ya. Semua berbeda versi, dan juga di bagian MySQL query-nya juga itu dia juga sempat berbeda fungsi, kadang berbeda kadang MySQL query-nya tidak sama, jadi kadang juga ada juga yang sama aja untuk penggunaan MySQL query-nya. Cuman ada yang biasa yang tidak support dengan MySQL query-nya, makanya kalau bisa kita sesuaikan saja kita punya versi, ya. Untuk penginstalnya juga kemarin saya sudah sampaikan di video di awal-awal, itu cara penginstalnya agar data kalian tidak hilang, ya. Bisa disimak kembali yang untuk di awalnya saja, video yang kemarin. Oke, langsung saja kita ke dalam materi, ya. Silakan buka examnya, kemudian nyalakan, kita klik start dan kita klik admin, mungkin ya usah ya, tidak perlu. Oke. Kita terlebih dahulu masuk ke dalam sini, kemudian kita klik Ctrl N atau kita tekan Ctrl N. Kita simpan filenya dulu. Kita simpan dengan tipe PHP tambah data.php tambah garis data.php. Kita buat si ini ya. Terlebih dahulu kita buat H3. Terlalu kecil ya. Terlalu kecil, kita buat H3 dengan tipe data tambah data mahasiswa. Kemudian ke Ahref dulu, kita buatkan koneksi di mana mahasiswa.php. Di sini kembali ke tabel, kemudian kita buatkan form, ya, form action. Kemudian di sini ada method, ya,
dengan isi bagian nilainya itu post. Kemudian di sini ada table. Ya, setelah ada table tr, kemudian td dengan width lebar 150. Kita kasih nama id td dengan input ya. Kita tutup dulu biar tidak lupa. Input tipe text, name-nya itu saya kasih nama id ya. Jadi saya sesuaikan ya, karena di sini id kita ya, ini dulu kita coba. Baiknya kita coba dulu localhost dengan nama file folder kuliah, kemudian tambah aduh, kenapa lari ke sini? Sudah aktif ya, coba localhost dashboard ya. Saya ingin masuk ke file kuliah tambah data.php. Nah, oke. Ada ini. Berarti di sini bagian salah. Tambah data.php ya. Untuk mengetahui posisi kita, artinya tambah data PHP ini. Jadi ini tergantung dari nama folder teman-teman ya. Untuk mengeceknya silahkan masuk ke htdocs ya, ke bagian sini. Ini exam ya, kemudian htdocs dan nama foldernya kuliah ya, itu nama foldernya kuliah. Kemudian silahkan pilih bagian mana yang kalian tampilkan. Jadi masukkan namanya localhost, kemudian kuliah, langsung kuliah ya, langsung ke folder kuliah, langsung ke foldernya yang ini foldernya, kemudian nama filenya apa. Oke. Next ya, kembali ya sebenarnya, kembali ke ini, banyak sekali tipenya ini. Kemudian tr lagi, kita buat td dengan width lebarnya itu 150, nama mahasiswa, td input text dengan name, nama ya. Jadi untuk name-nya sendiri saya sesuaikan dengan si yang ada di field kita. Ini tr td width 150, kemudian sebelah nama ada name, td input tipe teks, name-nya itu ada email ya, name, kemudian apalagi, selesai, tr, kemudian td dikasih width 150, name, jurusan, email, td input tipe teks dengan email, tr td width
150 jurusan TD input tipe teks name jurusan. Oke, selanjutnya kita ke TR lagi. Setelah itu kita buat TD-nya. TD lagi di sini. Itu ada input tipe submit. Kemudian untuk ininya name-nya itu proses, kita buat ada value sama dengan simpan. Setelah beres ya simpan, kita refresh dulu ya, kita coba lihat ya. Oke, berfungsi dengan baik ya. Simpan belum bisa ya. Oke. Karena ID kita di sini di dalam database kita itu kita sudah buat auto increment ya, jadi sifatnya dia otomatis terbentuk ini apa namanya ID-nya, maka di sini kita matikan kita punya ini. Nah, tapi kita tampilkan sebuah teks nanti. Ya, caranya kita buka ini kembali, kita ke bagian ID-nya. Di sini kita beri read only bagian ini, kemudian kita kosongkan saja, kita kasih value ya, dimana sini otomatis terisi. Nah, kita coba continue confirmation submission ya, sebentar. Oke, lanjut ya, tadi ada telepon tadi. Oke, lanjut kita punya dalam database kita ya, jadi kita sudah buat jadi ininya otomatis terisi ya, ini continue form resubmission. Nah, ini walaupun kalian ketik-ketik sembarang ya, ketik bebas, ini tidak bisa berubah karena dia memang sifatnya read only saja, artinya hanya sekedar dibaca saja. Oke, kemudian ya kita ke cara menghubungkan ya, si database kita ya. Ini kita hubungkan ya, kita menghubungkan si tabel kita ini, form kita ke dalam database ya. Kita pakai ya, ini suara saya sudah mulai agak-agak berubah ini. Kemudian kita include-kan dulu terlebih dahulu, include koneksi .php. Oke, titik koma jangan lupa. Kemudian if isset ya, if isset fungsinya apa saya sudah jelaskan kemarin. Kemudian masukkan variabel, var itu variabel. Ada kita pakai si post yang di post itu apa? Itu ya proses. Oke, yang ini ya, jadi nanti pada saat diklik dia langsung terhubung ke dalam database. Kita buka kurung kurawal ya, kemudian MySQL query, kemudian koneksi. Nah, koneksi yang dikoneksikan itu apa ya, insert into mahasiswa, kemudian set ya, jadi di set ya. Aduh, jadi bagian ini diisi adalah name fieldnya ya. Nama sama dengan, kemudian name, email ya, nama, name sama dengan, kemudian email sama dengan, jurusan sama dengan ya. Di sini yang dimasukkan adalah, jadi sedikit saya jelaskan kembali bahwa kita menghubungkan si PHP ya, PHP. Jadi tombolnya ini kita hubungkan PHP. Jadi koneksi .php, kemudian if
iset ya. Iset itu apa sudah jelaskan kemarin. Jadi jika dia pada saat kita klik si proses, maka MySQL query akan mengkoneksikan dirinya ke si HTML kita ini, mengkoneksikan dirinya ke dalam HTML koneksi PHP, di mana yang dilakukan dia adalah ingin melakukan insert into mahasiswa. Jadi masukkan nilai ke mahasiswa. Si mahasiswa ini adalah sebuah tabel ya. Set yang dimasukkan adalah nama, kemudian NIM, email, dan jurusan. Kenapa langsung nama? Karena ID kita tidak masukkan karena dia sifatnya auto increment ya. Jadi auto increment itu yang seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwa dia otomatis membuat nilai sendiri. Nah, dia tidak perlu lagi buat nilai-nilai untuk si primary key-nya. Nah, kemudian nama, NIM, email, jurusan ini saya sesuaikan dengan si field-field kita yang ada di dalam database atau dalam exam. Kemudian di sini kita berikan variabel, tambahkan sebuah variabel post, kemudian nama, kemudian di sini koma, jangan lupa koma, kemudian bagian sini kembali lagi kita post. Di sini kasih lagi, beri nama NIM ya, kemudian bagian ini juga jangan lupa koma, kemudian di sini post email ya, bagian ini juga koma. Jadi setiap akhirnya itu ada koma. Kemudian di sini lagi terakhir kita kasih tanda petik ya. Kita buat variabelnya post, kemudian terakhir adalah jurusan. Oke, jangan lupa di sini titik koma, dan terakhir di bawah sini kita tampilkan echo ya, bahwa data mahasiswa baru telah tersimpan. Jangan lupa titik koma kita tambahkan di bagian sini ya. Kita klik tambah, kemudian echo yang bagian ini kita copy paste saja. Nah, kemudian mahasiswa ini ganti menjadi tambah data, kemudian data, jadi disamakan dengan yang ini. Oke, beres, selesai. Kita coba. Data telah tersimpan. Kita belum buat apa-apa, langsung tersimpan. Coba kita refresh. Ini kita delete dulu. Ya, oke. Ya, jadi coba kita buat contoh adalah nama Muhammad Fakih, NIM-nya 1234567, kemudian emailnya fakih@gmail.com, jurusan teknik informatika ya. Kita simpan ya, secara otomatis tersimpan. Kita coba cek ya, kita punya data apakah benar-benar masuk atau tidak. Kita klik kembali saja ya. Muhammad Fakih 1234567. Oke, sudah masuk. Jadi seperti itu ya. Untuk jadi kita tambahkan satu lagi untuk sebagai uji coba kita. Tambah data ya. Kemudian contoh lagi, saya masukkan nama Sari. Kemudian NIM 1356788 lah, 8. Kemudian sari@gmail.com dengan jurusan teknik informatika. Oke, klik simpan ya. Data mahasiswa baru telah tersimpan. Oke, setelah itu kita coba cek di punya tabel kita sudah ada masuk sari@gmail.com. Oke, jadi seperti itulah proses dari si tambah data. Jadi dia menyimpan ya, terlebih dahulu mengincludekan si koneksi, kita menghubungkan koneksi yang kita buat sebelumnya. Kemudian makanya kemarin saya sampaikan bahwa usahakan koneksinya itu bisa terhubung ya, karena kedepannya kita akan selalu menggunakan si koneksi ini seperti itu.
dan juga di tugas-tugasnya nanti kemungkinan juga ada seperti tugas-tugasnya. Ya, jadi seperti itu prosesnya. Kita terlebih dahulu koneksikan si PHP kita, HTML kita dengan koneksinya di PHP, kemudian kita lakukan prosesnya. Seperti apa prosesnya pada saat diklik dia maunya apa, seperti itu. Jadi kita memerintahkan si program ini. Baik, seperti itulah contoh dari materi kita pada hari ini. Ya. Jadi terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya pada hari ini. Untuk lanjutnya, materi selanjutnya nanti di video selanjutnya lagi. Baik, selanjutnya kita ke apa lagi ya? Sudah selesai ya? Sudah selesai. Coba kita cek di punya database kita. Di database kita apakah masuk juga? Ya, sudah masuk. Mungkin bagusnya kalau ditambah bagian tambah ini, Pak, tambah PHP. Teman-teman di sini menambahkan ini bukan tambah barang ya, tapi tambah ubah data. Ini saya lupa ganti. Kemudian di bagian sini ahref. Tunggu, ini saya kasih tambah data, bukan tambah data tapi ya betul tambah data dot php. Kemudian di sini kita kasih tambah data mahasiswa. Kemudian bagian sini kita bagusnya kasih ya, oh ya, di sini kita kasih br saja, br. Oke, kita coba. Apa sudah ada? Oh, salah, bukan ditambah data tapi di bagian mahasiswa PHP. Ya, maaf, ini kita pindahkan, kita mahasiswa PHP. Mahasiswa PHP. Oh iya, mahasiswa PHP. Oke, di sini bagian sini. Oke. Press, oke, tambah data. Woi, mantap. Kembali ke tabel. Oke. Seperti itulah prosesnya. Ya, jadi terima kasih sudah. Coba kalau kita hapus ya, apakah masih berfungsi atau tidak? Data telah terhapus. Oke, masih berfungsi sama. Oke, Sari, coba kita refresh. Oke, Sari sudah terhapus. Oke, seperti itulah contoh dari proses kita. Jadi teman-teman sudah bisa buat tambah, hapus, ubah, sama ya itu 3 ya. Sekarang nanti selanjutnya kita akan buat form. Hasil dari gabungan ini kita buat sebuah form ya, ini form ya, nanti saya sampaikan di materi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini, saya rasa cukup ya. Terima kasih sudah videonya, materinya, dan saya akhiri dengan ucapan jangan lupa absen ya, jangan lupa absen untuk hari ini. Jadi hasilnya bisa di screenshot kemudian masukkan dalam dokumen, dan juga screenshot wajah untuk membuktikan bahwa kalian mengikuti perkuliahan saya pada hari ini dengan ada wajahnya di dalam. Terima kasih sudah menonton materinya. Ya, materi selanjutnya nanti saya upload lagi yang video selanjutnya untuk penggabungan hasil dari materi-materi kita pada yang lalu dan hari ini. Oke, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen.